saya yang memutuskan untuk menjadi ibunya anak-anak gitu. Saya yang memutuskan untuk masuk ke dalam hidup mereka gitu. Jadi saya yang perlu meyakinkan mereka bahwa kondisi ini tidak seburuk yang ada di pikiran mereka. Halo, saya Puspita Ayu, saya ibu dari 2 orang anak. Saya waktu itu menikah di umur anak-anak itu yang pertama 10 dan 8 tahun. Kalau sekarang yang besar sudah 12 tahun, yang kecil itu 10 tahun. Jadi sudah hampir 2 tahun. Nggak pernah kebayang juga sebenarnya bakal menikah dengan orang yang sudah pernah menikah sebelumnya dan punya anak begitu. Tapi pada saat itu saya tuh kalau pertama kali ketemu sama anak-anak, saya merasa ada yang kurang di mereka dan itu tuh kayak bawaannya kayak pingin, yaudah deh sini deh gitu, gue yang sayang gitu, sini deh, sini tak sayangi. Pada saat itu saya ngerasa saya masih butuh support karena saya baru ada di posisi ini gitu ya. Saya baru tahu rasanya jadi ibu tuh begini, baru tahu menghadapi anak-anak itu ternyata seperti ini gitu. Jadi saya merasa saya pingin diperhatikan terus mungkin ya sama suami saya gitu. Sementara si anak juga nggak mau kehilangan perhatian dari abinya kan gitu, karena mungkin dia cuma merasa hidup dia selama ini kan sama abinya doang selama beberapa tahun. Jadi pada saat abinya akhirnya harus berbagi kamar dengan orang lain, terus dia yang tersingkir dari kamar itu karena pada saat saya pindah ke rumah suami kan, jadi anak-anak yang biasanya tidur dengan suami, mereka keluar. Jadi awal-awal tuh agak berat gitu di situ karena ya itu tadi meyakinkan mereka bahwa saya hadir dalam hidup mereka itu bukan buat mengambil ayahnya begitu, tapi untuk melengkapi hidup mereka begitu, untuk menambah yang selama ini nggak ada. Tapi ya seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak udah mulai terbiasa. Itu mereka tahu bahwa oh dengan adanya saya perhatian abinya nggak berkurang, kasih sayang abinya nggak berkurang gitu ya. Malah mereka dapat tambahan kasih sayang dari saya. Akhirnya mulai bisa menerima. Saya juga akhirnya mengingat bahwa oh iya ya, anak-anak ini kan punya latar belakang sendiri, punya cerita sendiri yang saya harus pahami itu gitu. Jadi waktu itu yang juga bikin saya akhirnya perlahan belajar mengerti adalah pemikiran saya gini. Saya yang memutuskan untuk menjadi ibunya anak-anak gitu. Saya yang memutuskan untuk masuk ke dalam hidup mereka gitu. Jadi saya yang perlu meyakinkan mereka bahwa kondisi ini tidak seburuk yang ada di pikiran mereka gitu. Jadi itu sih, jadi saya mulai belajar mencari tahu apa ya kebutuhannya anak-anak begitu. Gimana cara berusaha, gimana cara memenuhi itu. Kalau jadi ibu sambung tuh kadang kalau aku mau mengajarkan sesuatu ke anak-anak itu agak bingung gitu. Agak bingungnya tuh kan kita masing-masing punya cara hidup yang beda-beda ya, pola pengajaran yang beda-beda, parentingnya beda-beda. Jadi gimana kemudian dengan anak-anak yang sudah punya karakter sendiri gitu ya, dengan anak-anak yang udah punya memori sendiri, ajaran-ajaran itu bisa masuk. Sebenarnya yang bikin sedih sih kayak kemarin tuh daftar ulang yang besar, daftarkan dia dari SD masuk ke SMP, lalu formulir pendaftaran. Itu nama orang tua ya segala macam, alamat segala macam, di bawah ditulis nama ibu kandung. Waktu itu ya anak saya juga mau buka rekening bank, sama yang ditulis nama ibu kandung gitu kan. Tapi ya itu sih sedihnya tuh gitu aja. Terus kalau ibu sambung kayak aku, penghargaannya apa ya gitu. Coba pikir, benar kata suami kan, ntar yang kasih penghargaan langsung Allah, bukan manusia. Sebenarnya tuh yang lebih besar itu hatinya anak-anak, karena mereka menerima aku. Mereka tidak mengambil keputusan apa-apa, tapi mereka harus menerima
oh ada perempuan baru, ada orang baru, ini yang akan jadi ibunya mereka, yang harus mereka hormatin, harus mereka patuhi, harus mereka sayangi, maka aku ya perlakukan mereka juga dengan baik kan begitu. Aku sayang sama mereka, aku ya benar-benar kayak gini. Harapannya mereka punya ibu tuh apa sih gitu, supaya bisa apa, supaya bisa itu yang berusaha aku wujudkan. Ada, kalau misalnya kita melakukan banyak hal bareng, kayak misalnya gini, mereka suka berenang. Kebetulan aku bisa berenang gitu. Jadi kalau berenang tuh pasti jadi kayak momen ngajarin mereka gitu ya. Bondingnya ke mereka itu. Terus kemudian anak-anak kan suka hal-hal yang baru ya, termasuk juga misalkan nyoba masak dan lain sebagainya. Jadi kalau aku ada di dapur, aku kan berusaha nih, kalau setiap aku libur atau mungkin setiap aku ada waktu, aku akan di dapur, akan masak atau akan bikin sesuatu lah. Itu kalau anak-anak mau ikut, akan aku biarkan. Sebenarnya sih setiap orang tua sih, aku yakin setiap orang tua itu pasti mau kasih yang terbaik buat anaknya. Tapi kadang masih ngerasa kayak, kok masih gini ya gitu, kok kayaknya masih kurang ya gitu. Makasih karena udah jadi anak-anak aku gitu kan. Makasih karena udah mau nerima aku jadi ibunya mereka gitu. Yuk kita sama-sama belajar gitu. Ami masih terus belajar supaya bisa jadi ibu yang baik gitu ya. Apapun yang Ami ajarin ke kalian sekarang, apapun yang Ami tanamkan ke kalian sekarang, itu Ami harap bisa bermanfaat buat kalian ke depan. Makasih karena udah bawa anak-anak gitu ya di hidup aku gitu. Makasih juga udah nemenin aku selama ini, udah kasih kesempatan kita buat terus bareng-bareng belajar banyak hal bareng. Mudah-mudahan Allah masih kasih kesempatan kita buat lebih lama lagi bareng-bareng. Makasih gitu ya, makasih buat diri aku yang udah mau diajak terus belajar sampai sekarang. Tetap kuat dan yakin aja gitu kalau nggak ada hal yang sia-sia dalam hidup ini. Aku suka sharing pengalaman aku di rumah itu ke teman-teman. Harapan aku adalah aku pengen mereka tahu bahwa jadi ibu itu memang tidak semudah itu, tapi bukan berarti terlalu sulit juga. Jadi kalau yang mungkin ada di posisi aku, ya lagi melewati masa-masa yang sulit, ya tenang aja, nanti juga akan lewat masa-masa itu menjadi yang lebih mudah gitu.